korupsi, malu-maluin, memalukan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dia nggak bisa menjaga marwah bapaknya, amannya yang dihormati kaum Nahdliyin se-Indonesia. Bapaknya memberi contoh baik, neneknya memberi contoh baik, mbahnya pengarang kitab Al-Ibris tafsir, fotonya malah korupsi malah dana haji loh. Dia bisa lari ke luar negeri, dia bisa menyingkir dari sanksi hukum manusia. Tapi persoalannya adalah ongkos haji. Ongkos haji itu adalah prasyarat untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Karena dikorupsi membuat ratusan ribu, puluhan ribu jamaah haji tidak bisa melaksanakan wajibannya, melaksanakan syariat. Dia nggak bisa nanggung kejaran dosa akhirat. Kalau dosa dunia bisa dia bisa nyuap sana nyuap sini, bisa lari ke Vatikan kemana minta suaka. Makanya bermesraan dengan Vatikan karena ada nama internasional, tujuannya cuma satu, untuk cari peluang agar bisa selamat dari pelariannya. Kalau saya lebih baik mendapatkan balasan di dunia daripada di akhirat. Kalau udah balasan di dunia selesai. Kayak orang punya hutang sampai dibawa mati, bayarnya pakai apa? Mau dicari tagih. Kalau punya hutang nggak bisa bayar, itu amalan-amalannya dia diberikan kepada yang ngutangi, palanya dia diberikan kepada yang ngutangi, sementara dosanya yang diutangi diberikan kepada yang ngutang. Sama dengan ini, kalau dana haji yang harusnya menjadi maslahat bagi kesejahteraan kaum muslimin, duitnya dikumpulkan dari rupiah 2 rupiah. Waktu saya haji tahun 2000 itu sampai jualan menabung sampai 20 tahun. Karena apa? Karena dia jualan bakso dari rupiah 2 rupiah. Nah, dana yang terkumpul kemudian dibawa kabur, enak sekali. Yang harusnya ketika dilantik mengatakan saya bukan Menteri Agama Islam, tapi saya juga menterinya ini, menterinya hanya omong aja, pidato aja. Mana dia membuat kerukunan apa? Yang membuat kerukunan itu Gus Dur. Saya diperintah oleh Gus Dur bentuk forum keadilan dan hak asasi umat beragama sebelum ada FKUP. Jadi melindungi kelenteng, melindungi biara, melindungi gereja, melindungi tempat-tempat ibadah. Prinsipnya hanya satu, menegakkan di mana ada rumah Allah, dibangun rumah Tuhan, tidak boleh dilakukan pengurusan. Hanya itu aja, menyadarkan orang untuk beragama dengan benar. Dalam kondisi kayak gini, kalau saya pernah tak kejar itu, karena kalau enggak akan jadi bom waktu itu. Nanti dikira rezimnya Mas Prabowo yang salah. 2-3 tahun mendatang akan meledak.
pajak haji yang tidak bisa berangkat karena duitnya dipakai oleh rezimnya Jokowi dan menterinya Yakut. Gimana? Sebenarnya Menteri Agama itu tidak perlu korupsi, dia udah kaya. Saya itu pernah menjadi Direktur Mekatama Raya zaman Mas Tommy Soeharto. Itu hanya memasukkan duit ke Lipo aja setiap bulan saya 1,7 miliar. Itu dapat bunga harian yang bisa diberikan kepada semua karyawan. Lah coba bayangkan 1,7 miliar. Jamaah haji Indonesia itu jumlahnya 300, katakanlah 300.000 orang. 300.000 orang kali sekarang sudah 40 juta. Berarti berapa itu? 300.000 kali 40 juta. Kalikan masa tunggunya 26 tahun. Hitungannya N+1. Yang mengendap setahun berapa bunganya, mengendap 2 tahun berapa bunganya dari uang itu, mengendap 3 tahun berapa bunganya, mengendap sampai 26 tahun berapa bunganya. Jadi tidak usah makan, tidak usah korupsi, itu Menteri Agama itu sudah kaya. Menteri Agama itu bisa memberangkatkan semua imam-imam musola yang miskin-miskin, imam-imam masjid, guru-guru ngaji yang tidak berbayar dengan gratis itu, dengan hasil bunga harian atau hasil pengembangan dari simpanan bunga dari simpanan dana haji. Nah ini enggak, jangankan doke sak babon-babon ini dicolong sama Menteri Agama. Itu berarti benar tebakan saya, ramalan saya kan, bahwa setiap Menteri Agama di Indonesia akan masuk neraka. Pertama, Menteri Agama yang katanya Habib Ba'alawi itu, Said Agil Al-Munawar, korupsi. Kemudian Ketua P3 dulu, siapa namanya? Surya Dharma Ali, korupsi. Udah 2 ya. Yang ini yang ketiga ini. Sebenarnya 4. Nah, karena Ketua P3 itu ketangkep duluan oleh KPK sebelum jadi Menteri Agama. Padahal dulu dia dicalonkan Menteri Agama yang mau mencalon presiden, wakil presiden dulu waktu itu. Bukan Jan Farid, Romi Hormuzi. 3, 4 Yakut ini. Yang Yakut ini yang memalukan karena sejarah kriteria datuk keturunannya itu orang-orang hebat. Yang mengarang tafsir Al-Ibris itu Mbah Kiai Busri Mustafa bersama Kiai Muslih. Kemudian di atas nama menjadi terkenal tafsir Al-Quran Al-Ibris. Kemudian disarai oleh kiai-kiai besar dan sampai sekarang diajarkan di pondok-pondok. Dan pamannya Yakut itu menerjemahkan kitab-kitabnya Imam Malik, gede-gede itu. Kitab-kitab gede, misalnya Al-Muwatta, nggak ada yang bisa mengarang kecuali adiknya Kiai Bisri Mustafa menafsirkan Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, yang menjadi rujukan hukum sedunia. Karena Imam Malik itu membuat kitabnya Imam Malik itu jadi rujukan. Lah kok ini cucunya ini jadi Menteri Agama, gara-gara dari Komandan Basar malah begini, memalukan ini. Saya yang merasa sedikit banyak ikut mengembangkan Basar menjadi malu. Ingat, karena Banser itu akibat keputusan Presiden Soeharto mengeluarkan
Permendagri nomor 11 tahun 70, maka NU dan Banser mati suri. Saya yang membangkitkan kembali Banser itu dan kemudian mengadakan munas di Watu Pesantren Watu Congkol, Gusmat Watu Congkol. Pada waktu itu ketua pucuk pimpinannya adalah Slamet Effendi Yusuf. Kemudian bisa berkembang lagi. Tinggal memimpin gini, meneruskan begini. Banser yang ikhlas ketika memberantas PKI, Banser yang ikhlas ketika menuruti perintahnya Khairul Hasyim Asy'ari untuk berperang melawan tentara sekutu. Banser yang ikhlas menjadi dasar punggungnya sebagai alas jembatan perjuangan untuk melindungi rakyatnya. Banser yang ikhlas berjuang membeli sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, seragam sendiri. Banser yang ikhlas mengambil belanja istrinya hanya untuk mengamankan bangsanya, tapi nama besarnya kemudian dikotori oleh Yakut. Yang hanya tiba-tiba kapan jadi Ansornya, kapan jadi Banser, tiba-tiba jadi komandan Banser karena memanfaatkan nama besar pamannya. Karena memanfaatkan nama besar pamannya kemudian menjadi komandan Banser, dan itu menyalahi anggaran, menyalahi aturan. Kenapa? Seharusnya sudah dilakukan konperwil atau kompernas ya. Tapi ditunda-tunda hanya karena dia kepingin bisa menjadi menteri. Nah, setelah main mata dengan Jokowi akhirnya jadi menteri. Akhirnya apa? Jokowi melakukan pembangunan karena dananya kurang, sebagian mengambil dana haji itu. Jadi itu nanti akan menyeret Jokowi juga itu. Yakut ini nanti akan menyeret Jokowi itu. Tapi boyo hati-hati lah. Lebih baik ngaplingi laut gitu, ngaplingi laut ini rugi ikannya ya kan. Ya ini dana haji. Mbok agak kreatif gitu, Aguan bisa ngaplingi laut. Nah mbok dia ngaplingi langit gitu, jadi sama-sama aja. Ada yang ngaplingi laut, ada yang ngaplingi langit. Ngapling dana haji yang dikumpulkan dari jamaah haji, dodolan bakso, dodolan jamu, dodolan marung, Rupiah 2 rupiah, kerja keras untuk berangkat haji, duitnya dikorupsi. Lalu bagaimana? Ya pemerintah bisa saja mengganti, misalnya pemerintahan Pak Prabowo ini bisa mengganti karena Mas Prabowo ini orang yang sudah selesai, semuanya ada dia bisa mengganti. Tapi ini pembelajarannya ya tidak pernah. Yakut jangan mengikuti jejaknya Ringgit, jadi Bang Toyib berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pulang. Dia jadi menteri agama zamannya Jokowi, sekarang presidennya sudah Mas Prabowo, harusnya dia pulang mempertanggungjawabkan. Terus jadi buronan gini memalukan. Mbok jarang tanggung jawab kalau pidato aja di atas podium kayak ya gitu, tapi yai luput. Harusnya kalau ngomong garang tanggung jawab, atasi, jangan mengorbankan orang. Zaman Kapolrinya Badrudin Hadi, Mas Badrudin Hadi, saya bilang, Mas Badrudin Hadi, kami melakukan begini, jangan tangkap
banser atau tangkap anggota PGN, tangkap saya yang bertanggung jawab. Saya memang menginstruksikan anggota kami agar kalau ada FPI yang ngaco dipatahkan tangan biar menjadi unsur jera. Saya Senopati Nusantara tanggung jawab itu komandan, bukan anak buah. Anak buah nggak salah, yang salah itu jenderalnya bukan kopral. Maka saya mengambil alih resiko itu. Pak Kapolri, Pak Badrun Hati, 4 mata begini disaksikan mantan-mantan jenderal banyak itu di gedungnya Sinar Emas. Jangan tangkap PGN, jangan tangkap banser. Kalau ada FPI yang tangannya patah, itu instruksinya saya supaya tidak mengetua negara. Maka kalau mau tangkap saya, jangan tangkap anak buah saya. Itu jantan gitu. Nah kalau gini nih korupsi terus lari ngejok ke pamane yang orang baik nggak pesawat, jadi kacau. PBNU juga karena kakaknya jadi ketua PBNU dihadang DPR, mau diadakan pansus dihadang oleh PBNU, kacau. Jadi organ-organ besar Nahdlatul Ulama yang harusnya memberikan contoh dan teladan yang baik dipakai untuk bemper, nggak benar. DPR RI akhirnya nggak jadi membuat pansus, harusnya kan terpisah. Kakaknya jadi ketua NU, ya sudah ketua NU. Adiknya jadi menteri agama, ya sudah jadi menteri agama. Jangan kemudian melindungi gitu, NU jadi bempernya depak karena menterinya melakukan korupsi, kan nggak benar. Akhirnya menempeli dosa kepada semua anggota Nahdlatul Ulama. Yang tidak berdosa jadi ikut berdosa. Ini nggak tanggung jawab ini. Kalau sudah berani berbuat harus tanggung jawab. Itu namanya cengli, namanya jantan. Konsekuen gitu. Mosok minggat pergi dari Indonesia sejak jadi menteri sampai presidennya ganti nggak pulang-pulangnya, kayak Rizik itu mentalitasnya. Berarti Bang Toi 2 tahun nggak pulang-pulang, itu udah ganti tahun lagi. Gus Yakut yang jantan lah, kayak badannya gede gitu, ternyata mentalnya hanya kecil, malu-maluin. Banser dari Indonesia. Banser itu didirikan, dibentuk oleh para pejuang-pejuang yang tanpa pamrih, tidak butuh jabatan. Mana ada komandan Banser yang jadi menteri? Nggak ada. Sampai saya ketika jadi komandan Banser nggak butuh jabatan, karena memang sesuai dengan definisi Banser adalah kader inti yang memiliki inisiator, memiliki jiwa yang bertekad untuk memberikan stabilisator atas program-program Banser, melindungi rakyat tanah tumpah darah tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kepercayaan. Sama sekali definisi itu tidak melibatkan kecurangan. Jadi jangan kotori Banser. Kamu sudah menikmati rental dari jabatan Banser, pulang, tanggung jawabkan. Jangan bawa-bawa Banser jadi nama jelek. Hadapi, kalau tidak korupsi, hadapi.
Saya senang itu, berarti kamu bisa mengatakan bahwa dirimu bersih dan layak. Memang kamu harus bersih karena kamu anak ulama, mbahmu ulama, pamanmu ulama. Jangan kemudian menipu tai sambil minggat di luar negeri. Ya, Mas Yakut, badanmu gede, wajahmu garang, harusnya jantan, jangan pengecut gitu. Saya nggak pernah mendidik Bansel untuk pengecut. Saya mendidik Bansel untuk tanggung jawab dan berani di depan, mengambil risiko, bukan malah menghindar. Nggak ada yang namanya avoidant atau menghindar, mengecut, mengeles, nggak ada. Bansel berani konfrontatif dengan dasar akhlak yang ini nanti akan menjadi buruk bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama kalau Anda tidak pulang dan tidak segera mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Saya tidak memanggil Anda sahabat karena Anda sudah, ketika Anda korupsi, Anda sudah tidak berkelakuan dan bermoral dan bermental, bersikap sebagai seorang bangsa. Nggak ada Bansel korupsi. Bansel lillahi ta'ala, itizal tumaknina. Nggak ada ceritanya Bansel korupsi. Tunjukkan seperti ketua Ansor sebelummu, Nusron Wahid, ketika dia menjabat menjadi Menteri ATR Pertanahan, tanggung jawab, jeli, cerdas, cerdik, dan bisa diandalkan rakyat karena menyelesaikan persoalan, kendati pun yang dihadapi adalah abuan atau naga sembilan yang melakukan pengaplingan atas laut, yang memakai laut yang itu jelas-jelas melanggar karena tidak diperkenankan hukum agraria mengeluarkan atas yang bernama laut. Jadi laut tidak bisa disertifikat. Saya punya tanah 1 hektar 1/4 karena kegos air, kena abrasi air. Akhirnya ketika saya sertifikatkan, yang bisa disertifikatkan adalah sisanya hanya 6.770, yang lain habis karena sudah dimakan oleh air. Itu masih bentuk daratan sungai, sungai yang kalau kering kelihatan daratan. Nah ini laut di kapling, tapi seorang Nusron betul-betul menjiwai jiwa NU dan jiwa Bansel, jiwa Ansornya, sehingga memberikan contoh dan keteladanan yang baik ketika dia menjadi pejabat sebagai Menteri ATR. Jadi contoh itu, senior Nusron kan senior persis. Setelah Nusron kan kamu jadi, setelah Nusron jadi ketua Ansor, PP Ansor, kan digantikan oleh sampean. Contoh di atasnya baik kok, kamu begitu. Di atasmu lagi Iqbal baik, di atasmu lagi baik Slamet Effendi Yusuf, di atasnya lagi Khalid Mawardi baik, semua baik. Baru kali ini dalam sejarah peransoran, mulai dari revolusi kemerdekaan sampai sekarang, baru 1 orang yang dicurigai dan kemudian mengambil gerak langkah yang memalukan. Atasi tanggung jawab, katakan saya
tanggung jawab. Jangan sampai kemudian ada kader Ansor, kader Banser yang pengecut melarikan diri karena korupsi begitu. Kalau tidak korupsi, jelaskan bahwa Anda tidak korupsi dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ratusan ribu jamaah haji nanti tak suruh demo ke pondok pesantrenmu kalau kamu punya pondok, atau demo presiden, karena ini dana haji yang dipergunakan. Jangan ditutupi. Kalau korupsi yang lain saya bisa menerima, ini jamaah dana haji, dana yang dipakai untuk sarana menghadap Allah, menunjukkan peningkatan keimanan, menunjukkan keikhlasan. Kok kamu bajak membuat sekian ratus ribu orang yang mau berangkat haji jadi terlambat? Berapa sudah jamaah haji yang harus membayar sekian kali lipat karena diproyekkan harganya visa sampai edan-edanan. Itu hanya jamaah haji Indonesia saja. Karena manajemen Mekah yang amburadul itu justru dimanfaatkan oleh menteri agamanya ini untuk melakukan korupsi. Naudzubillah min dzalik. Memalukan. Beberapa periode menteri agama dipegang oleh organisasi anggotanya Muhammadiyah, nggak ada ceritanya begini. Ketika GLN korupsi, tiga-tiganya yang namanya Said Agil Munawar dari NU, pengurus besar NU malah. Kemudian yang Surya Dharma Ali dari NU, Romi Hormuzi dari NU. Ini yang keempat lagi, adiknya Gustavo Yaya, si Atut, panggilannya Atut itu, namanya Yakut apa, korupsi lagi. Memalukan, 4 menteri, 1 calon menteri dan 3 menteri korupsi semua dan merasa mengaku orang NU. Hadarul Zasim Asari, Gus Dur, Kiai Wahid Hasim, Subhan Yati, Idam Khalid, Pak Idam Khalid memberikan contoh keteladanan seorang pemimpin yang bagus. Tidak pernah memberikan keteladanan yang begini. Maka PBNU jangan bela-bela lah. Ini jadi kacau nanti kalau bela-bela ini adik, biar adik ya. Ketua PBNU sendiri mimpin, nggak ada hubungannya itu ketua PBNU dengan Menteri Agama, nggak ada hubungannya. Isasinya sendiri-sendiri. PBNU itu tidak terikat, bukan bawahan Jokowi, bukan bawahan negara, netral, berdiri mandiri. Departemen Agama itu bawahan kabinetnya Jokowi, kabinetnya Presiden, berbeda sama sekali. NU memiliki kemerdekaan berbuat, bertindak, berpikir dan melakukan gerak pembangunan perjuangan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi baik, sementara Departemen Agama melaksanakan instruksi dan program-program yang sudah disepakati menteri dan disetujui presidennya. Jalankan aja. Berbeda. NU bukan anak buahnya Jokowi, NU bukan anak buahnya presiden. NU adalah yang punya presiden, NU yang punya negara ini, NU yang punya jamaah, NU yang punya rakyat ini, yang senantiasa mempercayakan gerak pembangunannya kepada negara. Jadi jangan dibalik-balik dan jangan dicampur adukkan.